Mari kita berdiri. Kami mengaku iman kami, Tuhan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. The mercy of God is on ocean divine. The mercy of God is on ocean divine, of boundless and fathomless flow. Launch out in the deep, cut away the shoreline, and be lost in the fullness of God. Launch out into the deep. Oh, let the shoreline go. Launch out in the ocean divine, out where the full tides flow. But many, alas, only stand on the shore and gaze on the ocean so wide. They never have ventured its depths to explore or to launch on the fathomless tide. Launch out into the deep, oh, let the shoreline go. Launch out in the ocean divine, out where the full tides flow. Oh, let's launch out on this ocean so broad, where floods of salvation fall. Oh, let us be lost in the mercy of God, till the depths of His fullness we know. Launch out into the deep, oh, let the shoreline go. Launch out in the ocean divine, out where the full tides flow. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 저희가 또 이 자리에 함께 모여서 함께 예배드리게 하시며 주님 너무나 감사드립니다. 이 자리에 함께 우리 이블라트나 아궁 리아나 이브 요하나 헬다 빠빠 게레사 이브 유니커 엘소 이브 민사랑 저까지 페브리카 또 이브 에블린 이자 지하 주여 다 함께 하여 주시옵소서. 하나님 붙들어 주시고 성령 충만함을 채우시기 바랍니다. 역사하여 주시옵소서. 성령 충만함을 채워주시옵소서. 하나님 제가 또 하나님 말씀을 전할 때 저러나 오르나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 성령 충만함을 채우시옵소서. 듣는 이나 전하는 자가 다 성령 충만함을 채워주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께 하시면 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Semuanya sehat. Saya juga sehat. Puji Tuhan. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC. Semua anggota ACC. Ibu Ratna Agung Liana, Ibu Yona Helda, Papa Geresa Ibu Nicole So, Ibu Min Sarang saya dan Favrika, Ibu Evelyn, Ica Jia, dan anggota lain-lain. Okay? Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadah minggu kedua pada bulan Oktober 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Sekarang kita berkumpul dua kali untuk beribadah, tapi kita berdoa agar kita dapat berkumpul setiap minggu untuk ibadah. Okay? Dari bulan Oktober, minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan beribadah secara offline. Jadi minggu depan kita akan beribadah bersama secara offline. Pertama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11.
Aku membaptis, oke, saya menunggu. Ya. Mari kita baca Matius 3 ayat 11, 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Kami terus memeriksa kisah-kisah Alkitabiah yang tampaknya saling bertentangan tentang kedatangan Roh Kudus. Sekarang kita sedang melihat bukti Alkitabiah bahwa Roh Kudus bekerja bahkan sebelum Pentakosta. Kita telah melihat 3 aspek pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah keterlibatan Roh Kudus dalam penciptaan, pemeliharaan alam semesta, dan karya anugerah umum. Biarkan saya memberi Anda bukti lain. Bukti keempat adalah bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia khusus kepada orang-orang tertentu. Mari kita ambil Simpson sebagai contoh. Dia adalah pria dengan kekuatan, stamina, dan kemampuan yang luar biasa. Namun ada tertulis bahwa kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Hakim-Hakim 13 ayat 25. Dia akhirnya ditangkap oleh musuhnya, orang Filistin, karena dia tidak tahu bahwa Yahweh atau Roh Kudus telah meninggalkannya setelah dia mencukur kepalanya. Hakim 16 ayat 20. Setelah peristiwa menarik juga terjadi dalam kehidupan Musa. Ketika dia mengeluh bahwa dia memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dalam Bilangan 11 ayat 17, Tuhan berkata, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ini adalah ayat yang sangat mengejutkan. Roh Kuduslah yang membuat Musa bekerja. Sekarang Roh Kudus turun kepada 70 penatua untuk membuat mereka membantu Musa dalam melaksanakan pekerjaan itu. Ada juga seorang pria bernama Bezalel yang memiliki kekuatan khusus dalam membangun dan memasang tabernakel. Hal ini dicatat dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai 5. Roh Kuduslah yang memberi dia keterampilan untuk melakukan itu. Tentu saja hal yang sama berlaku untuk Joshua. Strategi dan kemampuan militer Joshua adalah hasil pekerjaan Roh Kudus atas dirinya. Alasan saya membuat daftar contoh-contoh ini secara acak adalah untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang ini dan memberi mereka kuasa khusus bahkan pada generasi perjanjian lama. Kemudian kelima, kita harus berurusan dengan seluruh karunia nubuat. Seluruh Alkitab mengajarkan bahwa nubuat dimungkinkan oleh tindakan Roh Kudus. Contoh pertama adalah kasus 2 orang, Eldad dan Medad. Ketika keduanya mulai bernubuat, beberapa menjadi iri kepada Musa. Kemudian Musa membuat pernyataan terbesar yang pernah dibuatnya. Ketika dia menyadari bahwa itu karena Tuhan telah memberi mereka Roh, sehingga keduanya dapat bernubuat, dia mengatakan kepada para pendukungnya untuk tidak iri pada 2 orang itu. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi Roh-Nya hingga kepada mereka. Bilangan 11 ayat 29. Bahkan seorang nabi seperti Bileam yang melakukan apapun demi uang, Bileam dapat dan harus mengatakan apa yang dia katakan karena Roh Allah turun ke atasnya. Setelah itu, kita dapat melihat catatan bahwa Roh Kudus turun ke atas Saul, raja pertama Israel, dan orang-orang berkata, apa Saul juga termasuk golongan nabi?
1 Samuel 10 ayat 12. Kata-kata ini datang karena Saulus bernubuati bahwa pengaruh dan kuasa Roh Kudus. Ini juga terbukti dalam kasus semua nabi yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya ketika berbicara tentang doktrin Alkitab, itu selangkah lebih maju. Semua penulis Perjanjian Lama dan Baru dikatakan berada di bawah pengaruh dan kuasa Roh Kudus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Ayat ini secara khusus merujuk pada kasus para nabi. Tetapi hal yang sama berlaku untuk semua Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Juga disarankan untuk memasukkan ayat ini di bawah entry nubuatan. Oleh karena itu, ini adalah bukti kuat lainnya bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang ini jauh sebelum hari Pentakosta, memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi, sebagai bukti keenam, saya ingin memperkenalkan Anda pada sesuatu yang lebih mendalam. Dalam Mazmur 51 ayat 11, Daud berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Daud adalah orang dari generasi Perjanjian Lama sebelum Pentakosta. Dia berdoa kepada Tuhan untuk tidak mengambil Roh Kudus darinya. Jika ini adalah kasus Daud, orang-orang percaya Perjanjian Lama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub juga berada dalam situasi yang sama. Semua orang kudus Perjanjian Lama ini adalah orang percaya dan adalah orang-orang dari kerajaan Allah. Tetapi jelas bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada orang percaya maupun umat Tuhan. Pernyataan Daud yang luar biasa berfokus pada masalah ini. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sekarang ketika kita memasuki Perjanjian Baru, kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Inilah kata-kata malaikat kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 15. Ayat ini juga sangat penting, tetapi ada satu ayat lagi yang lebih pentingnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Matius 11 ayat 11. Namun demikian ada tertulis bahwa Yohanes akan dipenuhi dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Ibu John, Elizabeth, juga tercatat. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41. Ingat, semua ayat ini ditulis sebelum Pentakosta. Oleh karena itu, teori apapun yang kita miliki tentang Pentakosta, kita harus menguji teori itu berdasarkan ayat-ayat ini. Hal yang sama dicatat tentang Zakaria dalam Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Kemudian kata-katanya ditulis. Selain itu, ada ayat serupa tentang Simon, lelaki tua yang memiliki Tuhan Yesus muda di tangannya. Lukas 2 ayat 25 mengatakan, Roh Kudus ada di atasnya, ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Juga jika Anda membaca dalam Injil bahwa para murid diutus untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk mengusir setan, Anda akan menemukan bahwa mereka dimungkinkan oleh Roh Kudus untuk melakukan semua hal ini. Kuasa untuk memberitakan firman dan kuasa untuk mengusir setan diberikan kepada mereka oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang dilakukan para murid dilakukan oleh kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus, dan melalui kuasa Roh Kudus.
Tetapi pernyataan definitif ada dalam Yohanes 20 ayat 22. Ayat ini sangat penting ketika melihat doktrin Pentakosta. Tuhan kita menampakkan diri kepada murid-muridnya di ruang atas setelah kebangkitannya. Semua pintu tertutup, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka. Dan pada akhirnya ada tertulis. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah buktinya. Semua bukti sejauh ini menunjukkan bahwa hari Pentakosta belum tiba. Dan bahwa sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 39. Tuhan kita juga berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Dan memberikan instruksi berikut. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dalam kisah para Rasul 1, Lukas mencatat perintah Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat 4. Ini adalah masalah yang perlu kita atasi. Beberapa ayat menyatakan bahwa Roh Kudus belum datang, dan yang lainnya dengan jelas mengajarkan bahwa Roh Kudus aktif dan bahwa hal-hal indah sedang terjadi di dalam dan melalui Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mendamaikan fakta-fakta ini? Tidak akan pernah ada kontradiksi dan harus ada cara untuk memahami kedua pernyataan ini. Mari kita mendekati solusi dengan cara berikut. Ada beberapa hal yang sangat jelas. Pertama, kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus ke dunia ini membawa perubahan besar dalam pekerjaan Roh Kudus. Memang kita harus melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa kematian Kristus dan khususnya kebangkitan dan kenaikannya membuat perbedaan yang jauh lebih signifikan. Saat kita memasuki perjanjian baru, saat kita berbicara tentang kedatangan Tuhan kita, sesuatu yang baru, istimewa, dan tambahan tampaknya telah terjadi. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, masih banyak hal lagi yang akan datang. Dan Yohanes juga bernubuat, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat 11. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa nubuat dalam Yoel 2 yang dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta menekankan kata mencurahkan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Ini menjadi pernyataan yang bermakna. Penekanannya di sini adalah pada ruang lingkupnya. Roh Kudus akan dicurahkan lebih luas. Juga ditekankan bahwa itu akan dicurahkan pada semua jenis orang. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Dalam perjanjian lama adalah suatu hal yang luar biasa untuk diberikan Roh Kudus. Dan orang-orang yang kepadanya Roh Kudus datang adalah orang-orang yang sangat luar biasa.
Namun penekanannya di sini adalah pada umumnya. Pencurahan, luasnya, dan kepenuhan karunia ditekankan. Ditekankan juga bahwa pencurahan Roh Kudus tidak lagi terbatas pada orang Yahudi saja. Anda sebenarnya dapat menemukan fakta ini di bagian terakhir Joel 2. Tentu saja dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat hal ini terjadi lebih banyak. Karunia Roh Kudus tidak lagi hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya pada setiap orang dengan cara begitu luas dan begitu murah. Inklusivitas ini harus kita perhatikan. Kita sudah melihat beberapa bukti yang sangat jelas. Tetapi ada satu bukti lagi yang harus disebutkan, dan itu adalah Yohanes 14 ayat 17, firman Tuhan kita sendiri. Tuhan kita berkata tentang Roh Kudus, kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini Tuhan Yesus kita membuat perbedaan yang sangat penting. Tuhan Yesus berkata, Dia tinggal bersamamu dan pelayanan yang dapat dilakukan para murid membuktikannya. Tuhan juga berkata, Dia tinggal bersamamu dan akan ada di dalam kamu. Ini adalah nubuat tentang apa yang akan terjadi setelah hari Pentakosta. Untuk membuat bukti lebih lengkap dan menyalahkan cara untuk menyatukan dua jenis pernyataan, saya harus memusatkan perhatian Anda pada 3 kasus. Yang satu terjadi di rumah Cornelius, Kisah Para Rasul 10. Yang lain di Samaria, Kisah Para Rasul 8. Dan yang ketiga di Efesus, Kisah Para Rasul 19. Bab 8 dan 19 akan ditinjau bersama-sama. Dan bab 10 akan dibahas secara independen. Tetapi, pertama-tama, mari kita lihat ketiga peristiwa itu sekaligus. Karena ada satu elemen yang sama dengan semuanya. Unsur kesatuan itulah yang ditekankan dalam ketiga peristiwa itu dengan cara yang sama seperti yang ditekankan dalam peristiwa pada hari Pentakosta yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Kesatuan yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 2 sangat besar, bukan? Pada hari Pentakosta, berbagai kelompok etnis berkumpul di Yerusalem. Alkitab mengatakan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua berasal dari kebangsaan yang berbeda dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Tapi mereka semua berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 11. Kesatuan yang luar biasa muncul. Dan kesatuan yang dimanifestasikan dalam diri para rasul itu sendiri. Mereka berkumpul. Kesatuan yang sama dapat ditemukan di antara orang Samaria, orang bukan Yahudi di rumah Cornelius, dan di antara orang percaya di Efesus. Kunci untuk memecahkan masalah ini jelas ada di sini. Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dan Tuhan Yesus Kristus membaptisnya dengan Roh Kudus seperti yang telah Dia katakan sebelumnya, tubuh Kristus, gereja terbentuk. Sebelumnya mereka juga adalah orang percaya. Para rasul jelas-jelas sudah orang percaya bahkan sebelum hari Pentakosta. Jangan berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak percaya sebelumnya. Meskipun para rasul tidak sempurna dan dalam banyak hal tidak jelas, kita tahu pasti bahwa mereka benar-benar percaya kepada Tuhan kita.
Anda akan ingat bahwa ketika Tuhan kita bangkit dari kematian dan menempatkan diri kepada mereka, Dia mengembuskan nafas dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak beriman sampai saat itu, mereka pasti telah beriman sejak saat itu. Tetapi, itu sebelum hari Pentakosta. Jadi apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Saya ingin mengatakan bahwa orang percaya dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Sebelumnya, orang percaya perjanjian lama adalah orang percaya yang terpisah. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan para leluhur adalah orang-orang percaya dan orang-orang dari kerajaan Allah. Tetapi mereka bukan anggota tubuh Kristus. Hal terpenting yang terjadi pada hari Pentakosta adalah semuanya menjadi satu. Anda dapat memahami peristiwa ini jika Anda tahu bahwa itu hanya dapat terjadi setelah Tuhan Yesus kita naik ke surga. Sementara Tuhan berada di bumi ini dalam daging dan sedang mengajar murid-muridnya, tubuh Tuhan, gereja belum dibentuk. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Tuhan jemaat Allah yang diperolehnya dengan cara anaknya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Oleh karena itu, gereja dalam pengertian ini tidak dapat ada sampai pekerjaan yang untungnya Tuhan kita datang untuk diselesaikan. Dan Tuhan kita menyelesaikan pekerjaan itu hanya ketika Dia naik ke tempat di mana Bapa berada. Tuhan telah menjadi kepala gereja. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sebelum kenaikan. Tetapi setelah kenaikan Yesus, ini bisa diharapkan. Dan itulah yang terjadi. 10 hari telah berlalu sejak Dia naik ke surga, dan Tuhan Yesus kita yang sekarang menjadi kepala gereja telah mengutus Roh Kudus. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Apa yang dijanjikan Bapa diutus oleh Putra yang menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Pada hari Pentakosta, gereja didirikan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Ada satu ayat yang menjelaskan semua ini. Semua dalam satu loh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu loh. 1 Korintus 12 ayat 13. Dari sinilah kata satu loh berasal. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Itu adalah hari Pentakosta ketika semua orang percaya ini dibaptis menjadi satu tubuh. Semua rasul dan 3.000 orang dari seluruh penjuru dunia yang percaya pada khotbah para rasul menjadi satu tubuh. Setelah itu, di rumah Cornelius dan di Samaria dan Efesus, semua dibaptis menjadi satu tubuh. Yahudi dan bukan Yahudi. Gereja adalah satu. Hanya ada satu gereja. Gereja yang tidak terlihat, tubuh mistik Kristus. Inilah sebabnya mengapa perbedaan antara gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu penting. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ada kesatuan di dalam gereja, dan kesatuan itu dibawa oleh baptisan semua orang ini ke dalam satu tubuh pada hari Pentakosta. Mari kita menempatkan ini dengan cara lain. Hari Pentakosta dapat dikatakan sebagai hari resmi dimulainya gereja sebagai tubuh Kristus. Ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun dalam perjanjian lama kita dapat berbicara tentang gereja, itu berbeda dari gereja setelah Pentakosta. Kesatuan telah ditetapkan. Dari sini kita dapat melihat makna dari peristiwa di rumah Cornelius. Karena Petrus tentu saja adalah seorang Yahudi, pasti sangat sulit untuk percaya bahwa orang-orang bukan Yahudi benar-benar dapat memasuki kesatuan ini. Itu sebabnya dia mendapat penglihatan ketika dia berada di atap. Saat berdoa, dia melihat hewan dan burung yang bersih dan tidak bersih turun dalam kain.
besar dan mendengar suara Tuhan menyuruhnya untuk memakannya. Allah berfirman, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan halal. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Tapi bukankah ada petunjuk bahwa bisi saja tidak cukup? Tentu saja penglihatan itu saja sudah cukup untuk membuat Petrus pergi ke rumah Cornelius untuk mengabar. Tetapi ketika Petrus masih berkhotbah, dia melihat Roh Kudus turun ke atas Cornelius dan seisi rumahnya. Petrus dan khususnya orang-orang Yahudi tercengang melihat hal ini. Mereka tidak mengerti situasinya, tetapi mereka harus mengakui bahwa orang-orang ini berbicara dalam bahasa roh dan meninggikan Tuhan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Tidak hanya itu, bab berikutnya memberitahu kita bahwa ketika semua ini dilaporkan ke Yerusalem, orang-orang percaya cukup mengalami banyak kebingungan karenanya. Jadi setelah kembali ke Yerusalem, Petrus diadili. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, kisah Para Rasul 11 ayat 2-4. Tetapi apa yang Petrus tekankan adalah bahwa ketika dia berbicara, Roh Kudus turun ke atas orang-orang bukan Yahudi. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 15-18. Sekarang Anda tahu apa yang telah terjadi. Allah menyatakan bahwa mereka akan dibaptis ke dalam tubuh yang sama ini, dan bahwa orang Yahudi dan bukan Yahudi akan membentuk gereja. Ini adalah topik penting yang dibahas Paulus dalam Efesus. Rahasia yang tersembunyi dari generasi-generasi sebelumnya adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi akan menjadi pewaris bersama-sama ke dalam kerajaan Allah, dibaptis menjadi satu tubuh, dan Tuhan akan bekerja melalui mereka di dunia ini. Namun untuk melengkapi buktinya, izinkan saya mengutip satu lagi teks Alkitabiah yang penting. Kali ini Ibrani 11 ayat 39-40. Ingat daftar pahlawan iman perjanjian lama yang tercatat dalam Ibrani 11. Kemudian penulis berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Betul sekali, penulis mengatakan bahwa meskipun mereka adalah orang percaya, mereka tidak menerima sekarangnya. Mereka adalah orang percaya, tetapi belum menjadi bagian ke dalam tubuh Kristus setelah mereka dibaptis. Gereja belum ada karena Kristus belum naik ke surga dan belum kembali kepada Bapa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi mereka adalah orang-orang percaya. Gereja adalah satu dan selalu menjadi satu sejak saat itu. Saya ingin mengatakan bahwa inilah arti dan makna sebenarnya dari apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi di rumah Cornelius bisa dibandingkan. Seperti yang dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 11, sebenarnya adalah hal yang sama.
Anda akan menemukan bahwa Petrus harus memperdebatkan hal yang sama di Dewan Gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15. Akhirnya apa yang terjadi dengan peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 dan 19. Alasan saya memisahkan catatan ini dari Kisah Para Rasul 10 adalah ini. Roh Kudus dicurahkan di rumah Cornelius tepat pada saat Petrus mulai berkhotbah. Tapi ini tidak terjadi di Samaria dan Efesus. Ketika Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil, banyak yang percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi agar mereka dapat menerima Roh Kudus, Petrus dan Yohanes harus datang untuk berdoa dan meletakkan tangan mereka di atas mereka. Ketika Paulus mengunjungi Efesus, dia menanyai orang-orang. Versi King James mencatat pertanyaan ini. Apakah kamu menerima Roh Kudus setelah kamu percaya? Versi Levisi mencatat, apakah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali. Dan mereka menjawab, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Dengan kata lain, mereka hanya menerima baptisan Yohanes. Di sana, Paulus berkhotbah kepada mereka dan membaptis mereka dalam nama Kristus. Ketika Paulus meletakkan tangannya di atas mereka, mereka menerima Roh Kudus sebagai hadiah. Sekarang Anda tahu bahwa Anda harus memasukkan hal ini ke dalam kategori lain. Karena orang-orang ini menerima Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Mengapa Roh Kudus diberikan dengan cara ini di Samaria dan Efesus? Apa perbedaan antara kedua kelompok ini dengan Cornelius dan keluarganya? Sering ditanyakan. Saya ingin memberitahu Anda perbedaannya. Cornelius dan seisi rumahnya adalah orang bukan Yahudi. Mereka sebenarnya bukan orang yang berpindah agama ke Yudaisme, tetapi para pencari yang takut akan Tuhan. Orang-orang dalam Kisah Para Rasul 8 adalah orang Samaria. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat secara berdirinya wilayah Samaria. Mereka bukan Yahudi atau bukan Yahudi dalam arti apapun. Mereka tidak memiliki Perjanjian Lama selain Pentateuk. Tetapi mereka menganggap diri mereka setara dengan orang-orang Yahudi. Wanita Samaria itu berkata kepada Tuhan kita, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yohanes 4 ayat 20. Ada perselisihan besar antara orang Yahudi dan orang Samaria mengenai masalah ini. Orang Samaria mengira mereka memiliki agama yang sempurna, tetapi orang Yahudi menganggapnya tidak sempurna. Saya pikir ini adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi di Samaria. Ketika Filipus berkhotbah, Roh Kudus tidak turun ke atas orang Samaria. Untuk membeli mereka Roh Kudus, seorang duta besar harus diutus dari kepala gereja di Yerusalem. Mengapa? Jelas ini untuk menegaskan fakta bahwa orang Samaria harus setia kepada gereja di Yerusalem. Gereja di Yerusalem adalah hasil dari iman Perjanjian Lama yang penuh. Orang Samaria harus mengakui bahwa agama mereka tidak sempurna dan bahwa gereja Kristen berasal dari gereja Yahudi, gereja yang muncul dalam Perjanjian Lama. Mereka harus menyadari bahwa karena ada kesinambungan dalam metode keselamatan Tuhan untuk menjadi orang Kristen sejati, mereka harus melangkul keseluruhan ajaran Perjanjian Lama. Artinya, Anda tidak dapat tiba-tiba melompat ke dalam perjanjian baru atau memasuki kerajaan Allah melalui jalan lain. Betul sekali, ini adalah cara Tuhan. Jadi orang Samaria harus mematuhi semua ajaran ini. Dan pertama-tama gereja di Yerusalem yang adalah gereja orang Yahudi.
Mereka harus mengakui dan menaati semua itu. Dan baru pada saat itulah mereka menerima karunia Roh Kudus. Demikian juga jemaat Efesus dalam Kisah Para Rasul 19 memiliki agama mereka sendiri tanpa masalah. Mereka adalah murid-murid Yohanes dan dibaptis dalam nama Yohanes, tetapi tidak memahami Injil dengan jelas. Jadi, dalam kasus orang-orang ini juga, poin itu harus diklarifikasi dan dikoleksi. Dalam kasus orang bukan Yahudi seperti Cornelius, tidak ada kesalahan yang harus dikoleksi. Jadi, Roh Kudus datang ketika Petrus berkhotbah. Namun, dalam kasus lain, ada agama yang tidak sempurna, pemahaman yang tidak memadai. Sebelum mereka dapat menerima Roh Kudus, mereka harus memperbaiki bagian itu. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Bagi Cornelius dan keluarganya, Tuhan melakukan pekerjaan besar untuk menunjukkan bahwa orang-orang bukan Yahudi harus dibaptis dan menjadi satu tubuh. Dalam dua kasus lainnya, perlu untuk mempercayai kebenaran dengan jelas dan menghilangkan prasangka dan kesalahpahaman. Dapat disimpulkan bahwa tujuan besar Pentakosta adalah untuk memberikan bukti terakhir bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Fakta ini telah diumumkan. Yang kedua adalah inisiasi gereja, tubuh Kristus. Dan yang ketiga, memberikan bukti fakta bahwa orang-orang yang ditambahkan ke gereja adalah anggota tubuh ini. Selain itu, ada beberapa hal lain yang akan kita lihat nanti. Yang paling penting adalah ini. Perjanjian Lama mencatat bahwa Roh Kudus menyertai orang-orang atau turun ke atas mereka. Roh Kudus bekerja atas mereka dari luar. Seperti yang Anda ketahui, bahkan Daud berkata, "Janganlah membuang aku dari harapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Mazmur 51 ayat 11. Roh Kudus ada bersamanya. Ini adalah istilah perjanjian lama. Istilah perjanjian baru ada di dalam. Roh Kudus bekerja dan diam di dalam kita. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus turun ke atas orang-orang dan meninggalkan mereka lagi. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus datang ke dalam. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan karena Roh Kudus ada di dalam Kristus, dalam kepenuhannya. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus, Roh Kudus berdiam dengan sempurna di dalam kita. Ini menurut pendapat saya adalah inti dari pengajaran tentang pentingnya Pentakosta. Kita akan melihat kembali ajaran tentang kepenuhan Roh Kudus nanti. Masalah ini harus ditangani setelah pembenaran dan pengutusan. Untuk saat ini, saya hanya akan menyebutkannya. Kata kepenuhan sering menimbulkan kebingungan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kepenuhan itu terjadi berulang kali. Dan sebagai hasilnya, mereka dapat bersaksi dengan berani. Namun pada hari Pentakosta, angin yang tiba-tiba dan kencang serta lidah-lidah api yang terbelah seperti menekankan bukan dipenuhinya Roh Kudus, tetapi dipersatukan menjadi satu tubuh melalui baptisan dan permulaan gereja. Inilah alasan mengapa fenomena khusus itu terjadi. Lidah api bercabang tidak muncul berulang kali. Pada kesempatan lain, dinding bergetar, tetapi suara khusus ini, kebisingan ini, dan munculnya fenomena khusus ini menunjukkan bahwa peristiwa pada hari Pentakosta memiliki keunikan yang tidak pernah terulang lagi sejak itu. Itu terjadi sekali dan unik dan untuk semuanya, untuk semua. Jadi tidak perlu diulang. Kepenuhan Roh Kudus dapat dan sering berulang, tetapi peristiwa penting yang terjadi pada hari Pentakosta bukanlah kepenuhan Roh Kudus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang terjadi di sana hanya bisa terjadi ketika Tuhan kita menyelesaikan pekerjaannya bagi umatnya dan bangkit dari kematian dan menjadi kepala gereja. Gereja menjadi tubuhnya dan Roh Kudus diberikan untuk
memenuhinya. Penekanan pada Pentakosta adalah ini. Setelah melihat ini, sekarang kita dapat melihat lebih dekat apa yang dilakukan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ketika Dia datang untuk menangani dan menerapkan pekerjaan penebusan yang telah selesai. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 하나님 감사합니다. 하나님 오늘 오순절의 의의에 대해서, 오순절에 무슨 일이 있었는가에 대해서 저희가 다시 한번 나누게 됐습니다. 성령님이 예수님을 증거하기 위해 오셨고, 이 오순절도 예수님이 예수님 되심을 증거함을 저희가 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 성령님이 오심에 대해서 이 오순절 전에 왔는가 후에 왔는가 논란이 있지만 오늘 또 다시 한번 이 말씀을 통해서 저희가 이해하게 해주심에 주님 너무나 감사합니다. 성령님은 늘 계셨고 오순절은 우리가 교회가 됨을, 그리스도의 하나된 몸이 됨을 깨닫게 해주시는 것임을 저희가 알게 되었습니다. 주님 감사합니다. 저희 안에 계신 주님, 저희 안에 계신 성령님, 예수님을 증거하시는 성령님, 예수님께 저희의 시선을 고정하게 하시는 성령님, 주님 너무나 감사합니다. 저희를 인도하시는 주님 감사합니다. 저희와 함께 하시는 주님 감사합니다. 저희를 도우시는 주님 감사합니다. 저희들과 함께 하셔서 주님 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Pengumuman, saya minta doa bagi Bapak Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Sekarang saya minta doa untuk missionary ketiga Antioch Community Church. Ini penting, waktu perlindungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus berdoa dan setiap hari kita harus membaca Alkitab. Saya minta doa untuk KBKD, kursus bahasa Korea di Depok, semua guru dan siswa di KBKD. Okay? Ibu Ratna Agung, Liana, Fabrika, mereka adalah guru di kursus bahasa Korea di Depok. Dan ada satu siswa namanya Aji. Dan saya juga mengajar 7 siswa di sana. Semuanya Muslim. Saya minta doa. Okay? Dan pertemuan doa, setiap minggu pertemuan doa yang dilakukan pada hari Selasa. Okay? Jam 7 sampai jam setengah 9. Okay? Tolong datang, tolong hadir. Okay? Ibu Yohana adalah pemimpin. Dan dari bulan Oktober, minggu pertama dan minggu ketiga kita akan beribadah secara offline. Minggu yang lalu kita sudah beribadah secara offline dan minggu depan kita akan beribadah secara offline. Oke? 자, puji Tuhan. Saya pikir ini cukup. Oke? Dan doa Bapa kami. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.